Oke, halo teman-teman semua. Kali ini aku akan menjelaskan cara memakai Microsoft Excel, dan Microsoft yang saya pakai ini adalah Microsoft Excel tahun 2016 ya. Dan buat teman-teman yang memakai keluaran di atas saya atau di bawah, tenang, jangan panik. Fiturnya hampir sama semua kok. Jadi tutorial ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, di sini kita akan saling belajar untuk mengenali lebih dalam apa itu Microsoft Excel, dan saya akan menjelaskan dasar-dasarnya aja dulu. Langsung aja, ketika kita membuka Excel, kita akan menemukan layar seperti ini, di mana fiturnya hampir sama dengan Microsoft yang lain seperti Word dan PowerPoint. Dan di sini kita disuguhkan dengan beberapa template yang mungkin sangat berguna dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Daripada teman-teman membuat secara manual, teman-teman bisa menggunakan template ini atau bisa mengklik di more templates untuk mengetahui lebih banyak templates yang memang sangat dibutuhkan. Dan di sini juga ada 4 templates. Ya, templates atau fitur juga ya, tutorial dari Excel sendiri yang mungkin sangat berguna. Jadi penggunaan rumus itu sangat penting. Teman-teman bisa klik sini atau ikuti tour untuk memahami fitur-fitur di Excel dan segala macam. Dan teman-teman mungkin mencari templates yang lebih bagus, teman-teman bisa cari di sini. Namun ingat harus online. Jadi pastikan komputer atau laptop teman-teman menggunakan internet atau terhubung di jaringan internet. Oke, langsung aja kita ke blank. Oke, jadi tampilan pertama di halaman Microsoft Excel. Oke, secara visual kita akan melihat bahwa banyak kotak di sini. Memang Microsoft Excel itu fungsinya adalah untuk memuat data. Data-data yang kita dapatkan, kita kumpulkan, kita bisa tuliskan di sini. Itu adalah fungsi Microsoft Excel. Dan ya, kita akan menjumpa dengan beberapa huruf, dan huruf-huruf ini akan terus berlanjut sampai huruf Z, ya, Z, dan akan berlanjut ke huruf A sampai AZ. Kalau sudah datanya sampai ke sejauh sana ataupun lebih, akan muncul lagi huruf yang baru. Dan ingat bahwa huruf-huruf ini adalah column. Column ciri khasnya seperti ini, dari atas ke bawah. Oke. Kalau saya klik sini, ini namanya column D. Saya klik sini column H. Saya klik sini column A. Dan teman-teman akan melihat ada banyak nomor. Ya, tentu saja. Karena memang nomor-nomor ini merupakan baris. Ya, banyak nomor jika kita kecilin zoomnya, tapi ya nggak mungkin lah data kita sampai sejauh sana gitu. Ya, kalau contohnya terlalu banyak, kita bisa pindahin ke lembar kedua ya, data-data kita, daripada sejauh sana capek juga gitu. Oke, daripada capek, ya kita akan belajar apa itu baris. Baris sendiri adalah angka-angka ini. Ketika saya klik di sini, ini merupakan baris ketiga. Saya klik sini, ini merupakan baris ke-13. Dan begitu seterusnya.
Dan teman-teman jika menguasai pemahaman dasar ini, yakin teman-teman akan lancar menggunakan Microsoft Excel. Oke, lanjut. Ketika saya klik sini atau di sini, itu dinamakan cell. Cell merupakan kombinasi kolom dan baris. Ya. Oke. Dan ketika kita klik di sini atau di sini, maka nama dari selnya akan muncul di atas sini. Dan itu sangat memudahkan kita untuk mencari gitu, atau menentukan atau mengetahui nama dari sel tersebut gitu. Ya, semuanya akan tertera di sini. Oke. Dan ketika saya tekan lama, saya tarik ke bawah. Oke. Ini dinamakan range. Range itu adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa sel. Dimana ini sangat berguna ketika contohnya di sini ada data, kita mau ubah, kita tinggal tarik aja dan pilih mau ngasih apa di sana. Atau mau ngasih rumus, boleh. Terserah teman-teman. Oke. Cell range sudah selesai. Maka ada fitur yang lain juga. Kita akan ke view. Ya, saya membicarakan tentang zoom. Zoom di sini sangat berguna untuk mempermudah kita untuk melihat lembar kerja kita. Sini kita bisa mencari 100% atau 200 ukuran lembar kerja secara visual. Oke. Dan contohnya saya mau memperbesar tampilan visual ini, tinggal saya klik aja. Contohnya saya mau 200%, saya klik OK dan otomatis ngezoom di situ 200%. Atau saya mau kecilin, tinggal zoom, custom boleh. Saya mau 60%. Oke? Langsung. Dan sebenarnya untuk ngezoom itu selain di view, opsi lainnya ada di bawah sini sebenarnya. Tinggal diklik aja langsung. Daripada capek-capek itulah. Tapi terserah teman-teman mau pakai view atau zoom, terserah. Mana yang cepat. Oke. Dan di sini ini adalah view juga. Ini yang normal, ini page layout, page break. Dan saya nggak terlalu jelasin. Yang penting kita akan jelasin dasar-dasarnya dulu, pemahamannya. Oke. Ini untuk bergeser, melihat data di bawah, di atas. Untuk melihat data yang di kiri kanan. Oke. Dan di sini. Ini adalah sheet. Sheet itu ibaratnya lembar kerja tadi atau halaman pertama, sama kayak Word atau PowerPoint, ada halamannya. Maka Excel tidak mau kalah. Excel juga punya halaman, namun beda halnya dengan Word dan PowerPoint. Excel adalah halaman yang sangat besar, panjang juga, landscape tuh itu bedanya sih. Dan sheets ini sangat berguna ketika kita membuat sebuah data. Contohnya nih, saya punya 2 buah data, yaitu pengeluaran dan pendapatan. Saya bisa bikin di satu aplikasi, misalnya tanpa membuka 2 kali Excel, dengan cara ditambah muncul sheet 2. Dan anggap di sini saya nulis pengeluaran dan di sini saya nulis pendapatan. Dan ini sangat berguna ketika kita sudah selesai mengetik sebuah data, terus kita mencari
oh data pengeluaran di mana, data pendapatannya, udah ada sini. Dan untuk mempermudah itu sebenarnya langsung ganti nama aja gitu, biar lebih familiar dan nggak bikin bingung. Caranya ya tinggal klik 2 kali dan ketik apa nama lembar kerjanya atau halamannya. Contohnya saya mau kasih pengeluaran ya, bisa juga disingkat, bisa di ya full juga nggak apa-apa, terserah. Di sini pendapatannya dan ya seperti ini tampilannya. Dan teman-teman bisa menggunakannya sesuai kebutuhan ya. Teman-teman bisa tambah terus sheetnya, dan batasnya lumayan banyak, ribuan mungkin. Dan ya sheets itu sangat-sangat berguna. Dan contohnya teman-teman nggak suka sheetnya, mungkin datanya salah, dan daripada hapus satu persatu, teman-teman bisa hapus sheetnya langsung ya, dengan cara klik kanan, delete, klik kanan, delete, dan begitu juga seterusnya. Oke. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Saya mau ganti ini dulu ke sheet 1 aja ya. Oke. Sheet 1. Oke. Nah, setelah saya menjelaskan ini, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Oke, saya zoom dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah data. Dan ya, saya akan jelasin formula-formula yang ada di Excel. Nah, di cell kita tahu bahwa ketika kita mengetik data, kita ngetiknya di cell ya. Dan ya, di cell inilah setiap data diurutkan dan dirapikan, karena ada kolom dan baris. Jadi kita mudah untuk menyesuaikan data-data yang kita miliki. Tuh. Dan langsung saja, saya contohnya pengen bikin data mengenai daftar barang yang disukai atau daftar barang terbaik di seluruh dunia. Oke, dan saya akan mulai dengan membuat nomor urutan. Dan oke, sebelum saya ke sana, saya akan jelasin beberapa ya fitur di cell formulanya. Nah, jadi ketika kita klik satu kali, maka itu artinya kita mengedit cell itu. Ya, cell itu ya. Cuma saya mau isi data boleh. Cuma saya mau isi nomor. Oke. Nah, itu kalau klik satu kali. Kalau klik 2 kali, itu artinya kita mengedit huruf atau kata yang ada di sel tersebut. Oke. Seperti ini. Kenapa kalau satu kali nggak bisa? Ya, karena namanya aja. Kalau satu kali itu ngedit sel. Jadi otomatis kalau kita mau klik huruf baru, nggak akan bisa. Oke. Akan terhapus gitu. Jadi kasihan kalau datanya terhapus karena kita nggak tahu ini. Jadi teman-teman harus pahami bahwa klik satu kali itu ngedit sel, klik 2 kali itu ngedit huruf yang ada di dalam sel. Oke, langsung aja kita akan melihat bahwa ketika kita ketik huruf di sini, maka di sini akan muncul huruf yang serupa. Ini dinamakan formula bar. Kenapa harus muncul? Karena gini, saya klik sini panjang, lalu saya klik sini, ya.
Mungkin sekilas di sini ada tulisan, tapi kok kalau kita klik sini nggak ada? Ya karena kita cuman ngetiknya di A di sini. Ini kan sampai di C ya. Kok nggak bisa di C ya? Ya karena kita ngetiknya di kolom B gitu. Dan kolom B atau sel di B8 itu cuman ya segini sebenarnya. Dan kalau contoh kita tunjukin di print akan kepotong gitu. Jadi cara satu-satunya untuk data kita agar rapi dan sesuai itu ya kita sebenarnya saya ini ya sesuai dengan saya tadi mau bikin ini ya barang yang disukai atau barang yang terbaik seluruh dunia dan harganya worldwide. Oke. Dan di sini domestik, lokal. Di sini luar negeri. Ya. Dan oke. Kita akan lihat bahwa di sini memang benar-benar kepotong. Ya karena ukuran garis di kolomnya cuma segini. Itu juga di sini. Beda dengan yang kolom di sel A1 itu karena kecil ya. Masih kelihatan gitu. Nah, cara untuk mengatasinya, teman-teman tarik mouse-nya ke antara kolom yang ingin kita geser gitu, atau kita perbesar ya ukurannya. Nah kalau kita perbesar ya kita ke kanan, kalau kita perkecil kita ke kiri. Kalau kita ke kiri makin kecil, kalau kita ke kanan makin besar, dan muncul nih nggak kepotong lagi tuh. Oh tadi kenapa nggak kepotong? Ya karena nggak ada tulisan. Dan nih saya klik, ya saya sini nggak akan kepotong gitu, tapi di print nanti akan kepotong. Dan ketika saya tulis huruf ya kepotong juga tuh. Oke. Nah ini kan ada di baris 1 ya. Dan kita udah belajar tentang range tadi, maka range sangat berguna ketika kita ingin mengubah satu kumpulan ini. Ya, contohnya saya mau ganti hurufnya jadi Times New Roman dan ya langsung jadi sekaligus tanpa harus satu-satu gitu ganti-gantinya ya. Oke, kita gedein dulu. Oke, nah dan range juga kita bisa pakai ketika mau mengubah warna. Sangat mungkin saya mau mengubah ke ini, toko ini boleh sesuai selera. Saya mau ke sini ya langsung jadi. Dan sesuaikan tulisannya di kolomnya. Mungkin kamu bilang kok di sini ada tulisan, ya mending sampai ke F aja, jangan nanti ngaruh gitu loh. Saya di sini mungkin bukan data judul, subjudul, jadinya nanti ya di print sangat-sangat kacau gitu. Oke, ya misalkan perlebar sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau nama barangnya gede, panjang boleh digedein.
dan boleh juga enggak. Nanti akan ada fitur yang menyesuaikan huruf di dalam columns. Oke. Nah, saya mau ganti ini ke tebal boleh, miring boleh, garis bawah boleh. Tapi garis bawah jangan, itu nggak terlalu menarik lah, itu sangat jelek tuh kalau mau bikin data. Dan lanjut, setelah kita tebalin, saya mau border ya, dan saya mau ya border semua tanpa border di dalamnya ya. Ini bukan all borders, no border, nggak sebagian juga, tapi semua. Oke. Dan saya klik dan jadi. Oke. Dan kalau mau mengubah warna juga sangat boleh. Sini ada draw border. Mau ngehapus juga bordernya boleh. Mau ngasih warna boleh. Terserah. Stylenya mau style apa, semua ada di sini. Saya contohnya milih ini. Oke, langsung bisa. Oke, fitur columns ini oke. Fitur columns ini masih ada lagi. Nah, contohnya nih saya udah tarik ke sini. Saya menyesuaikan deh columns-nya dengan tulisannya. Gampang. Tarik mouse ke sini sampai muncul tanda seperti ini. Klik 2 kali. Otomatis menyesuaikan. Klik 2 kali. Menyesuaikan. Contoh nih, klik 2 kali. Klik 2 kali menyesuaikan. Gitu. Sini juga klik 2 kali menyesuaikan. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke. Coba kirim dulu. Dan itu teman-teman sesuaikan dengan ya zoomnya dikurangin dulu ke 100 ya, karena di kertas itu yang idealnya itu 100 gitu loh ya. Nanti pas teman-teman zoom ke 200, teman-teman ya itu terlalu gede, terus teman-teman kecilin hurufnya ke 2 atau 3 mungkin. Nah, ketika di print nanti kecil banget gitu. Jadi jangan salah kaprah untuk menggunakan fitur tersebut dan jangan bingung. Oke. Nah, setelah itu kita kan ini judul subjudul ya. Nanti judulnya akan ada di atas lagi. Judul tabelnya. Dan ya, kita akan masukin ini ke headings. Kenapa? Karena ini judul, kita masukin dia ke headings. Biar rapi dan teratur. Dan ya, datanya ngikut gitu loh. Misalnya saya mau kasih di sebelah sini tabel kedua, jadi otomatis ini nggak ikut gitu, atau ini otomatis ini nggak keganggu karena semuanya udah masuk ke sini. Tergantung kita mau masukin dia ke heading berapa. Oke, kita masukin ini ke heading 2. Oke, heading 1, heading 2, heading 1 itu biasanya judul besarnya gitu, yang tadi saya bilang daftar aplikasi yang sangat disukai di seluruh dunia. Dan saya masukkan ini ke heading 2. Dan ya, seperti ini modelnya. Dan oke, kita akan masukin beberapa data di sini. Saya stop bentar untuk ngambil datanya. Oke, lanjut. Nah, datanya udah selesai saya bikin kayak gini.
Jadi ada nama barangnya, lipstick, sepatu, baju, tas, dompet, cincin, dan kalung ya. Dan ini oke, sebentar ya. Nah, ini kan kita berbicara tentang harga ya. Nah, mungkin kita mau buletin harganya ke mata uang, maka kita tinggal blok aja ini, lalu kita ke home, ini ya, ke sini. Nah, kita pakai Rp Indonesia, maka otomatis akan seperti ini. Tuh, Rp 75.000, 752.000, dan seterusnya. Apakah bisa pakai dolar? Bisa. Blok lagi, home, ya. Langsung. Tapi kan ini kita berbicara tentang harga di Indonesia, maka kita pakai yang Indonesia aja. Oke. Dan setelah ini kita ya, ada fitur yang harus saya kasih tahu juga. Nah, fiturnya itu ya, contohnya nih, lipstick wanita. Sepatu anak laki-laki. Oke. Nah, ini baju pria, tas wanita, dan pria. Oke. Lalu dompet, merek, jangan merek. Boleh sih, merek apa ya? Gucci ya. Dompet ya, merek Gucci. Ini cuma contoh aja ya, teman-teman. Oke. Cincin emas 18 karat. No, jangan 18, 24 aja, karena orang kita pengen yang mahal. Contoh aja. Oke, kalung emas juga. Emas 24 karat. Oke. Nah, kita nih mau ini ya, mau ukurannya itu ya biar tulisannya segini, segede gaban. Nih, harus lebih besar, boleh, terserah. Tapi saya juga mau dia segini aja. Ini. Tapi harus rapi gitu, jangan ketutup. Nah, caranya gimana? Caranya kita tarik, kita ke home, kita ke wrap text ya. Nah, gini. Tuh, langsung rapi, teman-teman. Dompet merek Gucci, cincin emas, kalung. Nah, saya kurang suka nih sama angka-angkanya kok gitu, kurang rapi gitu. Gampang
blok. Oke, blok. Terus teman-teman ke home, klik ini, otomatis akan berada di tengah-tengah untuk rapi ya. Sepertinya ini kekecilan kali ya, atau gimana? Oh, nggak terlalu sih. Oke, kayaknya hurufnya ini kita gedein dikit lagi ya. Ini tulisannya juga belum kita ganti. Oke, kita ke times. Oke, kita ke 12. Maybe. Kalau begini jangan panik. Nanti kita akan ganti ke 12 saja. Oke. Dan yang ini kasih ke 14 saja. Nah, lebih enak dilihat ya. Gak gede tuh. Oke. Nah, setelah kita mengetahui data kita, maka saya ingin cek dulu ke file, lalu print. Saya mau lihat tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau kita mau ini ya, mau ngeprint nanti tampilannya seperti ini, untuk udah rapi gitu. Show margins ya, kalau mau show margin saja. Jadi kalau nggak mau show margin juga nggak apa-apa. Nah, kita kalau mau landscape juga gini, mendong ya. Kalau mau yang lurus portrait juga begini. Oke. Dan sepertinya masih ada yang kurang. Kita akan kasih judul atasnya ya. Oke. Nah, caranya gimana? Klik ini. Oke. Lalu insert. Oke, otomatis. Nah, otomatis nanti ini kosong ya. Jadi oke, coba lagi ya. Nah, di klik ini. Oke, klik 2 kali dulu ya. Oke. Agak gedein dikit. Oke. Nah, ini biar rapi dulu, kita kasih dia di tengah. Oke. Dan ya, ini kita insert. Dan seketika kosong. Nah, kalau teman-teman mau gedein juga boleh. Di sini kita akan nulis judulnya barang yang disukai waktu ya. Ya, paling tidak seperti itulah. Ini contoh aja kita. Nah, kita ganti tulisannya. Oh no, ganti tulisannya ke times. Ini jangan diblok ya teman-teman, jangan sampai ketipu, jangan diblok karena dia cuma ada di kolom A, di sel A1. Oke. Lalu ukurannya
16 maybe ya. Lalu kita mau tebalin, boleh. Nah, gimana nih, saya pengen ini ketengahin, boleh. Caranya gimana? Tarik sampai ke batas datanya ya. Nah, tarik terus kita ke set, kita ke sini, lalu merge and center tuh. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, saya ingin border juga judulnya. Oke, dan saya masukin ke mana tadi? Sel heading 1. Oh, sorry. Oke. Heading 1. Heading 1. Oke. Nah, otomatis kan ini tulisannya berubah ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau ganti ya tinggal yang tadi, teman-teman. Ya, times. Nah, kalau yang ini, kalau mau tarik juga nggak apa-apa, boleh. Saya mau ganti ke times semua. Oke, gampang. Dan saya mau ini diwarnain. Nggak, saya mau kecilin ini dulu. Oke. Mau kecilin sampai ke sini. Terus saya mau ini di sorry. Saya mau ini di tengah. Oh, nanti sekaligus aja lah kita tengahin. Kita agak geser. Oke, kita lihat dulu di print gimana. Oke. Oh ya, kepotong ya. Nah. Oh ya, oke. Saya baru ingat, di sini ada batas ininya, batas kertasnya, batas ini apa sih namanya, batas kolomnya sepanjang apa, karena kita udah masukin di heading tadi. Oke, coba balikin. Oke, nah seperti ini. Lalu kita mau warnain ya, kita ke home. Saya mau ngasih warna ini aja. Ya, seperti ini. Lalu kita mau rapiin. Oke, sebentar. Mau rapiin semua. Kita mau ini ke tengah. Oke. Rapi ya. Oke, tunggu. Oke. Nah, ini batas margin ya. Kalau teman-teman ini apa batas marginnya? Oke, atas kertasnya gitu.
Jadi kalau kita ngelewatinnya kan kepotong seperti yang tadi. Oke, sorry. Nah, lalu saya setelah dapat ini, saya pengen ini nih, ngitung total ya. Total. Lalu cara ngitung totalnya, saya ya sebenarnya bisa sih kita klik sama dengan, lalu kita klik ini, lalu kita plus, terus kita klik ini. Nah, itu memang muncul sih, tapi agak lama gitu. Kalau kita ya maksudnya hitung satu persatu sangat lama, tapi kita langsung ke formula, kita ke AutoSum. Nah, saya cuma ngitung yang dari sini sampai sini, nggak sampai ke bawah. Saya tarik lagi dan enter. Ya, ini totalnya. Lalu saya mau ngitung, ini ya, mau ngitung total juga ya. Ya, mau ngitung total ke sini semuanya, tinggal digeser aja, otomatis akan kehitung juga gitu. Dan di sini kita akan melihat bahwa total harga di seluruh dunia, domestik, lokal Indonesia, dan luar negeri itu sangat jauh-jauh berbeda. Oke. Bentar ya. Oke. Oh, sorry. Oke. Lalu saya mau ngitung average-nya. Average. Ya. Langsung itu saya ke sini, lalu saya ke home, formula, lalu kita ke AutoSum, lalu ke average. Average yang kita hitung adalah ini. Lalu kita enter. Ini adalah rata-rata dari jumlah harga di sini. Ya, kalau saya mau hitung lagi, saya tinggal tarik kanan, jadi gitu ya. Kalau contohnya di sini, di sebelah kanan sini nggak ada data, itu gampang banget. Teman-teman tinggal klik kanan lalu copy, lalu setelah copy, lalu teman-teman klik di sini, lalu klik kanan lagi, lalu paste. Oke. Nah, kita cek di print lagi. Oke. Dan ya, datanya sudah muncul ya. Ada. Kita mau ke ya sini. Lalu ada fitur terakhir yang pengen aku kasih tahu sama teman-teman semua, yaitu penggunaan ini, mana sih, insert ya,
penggunaan charts atau yang namanya itu diagram lah. Nah, cara menggunakannya tinggal kita klik ini, kita ke insert, kita ke recommend chart. Oke, tunggu bentar. Nah, ada banyak charts di sini. Kita ke all charts. Nah, di all charts ya kita akan ketemu berbagai macam ya bentuk charts diagram yang sangat-sangat berguna, dan saya akan pakai yang ini. Oke, dan saya akan pindahkan bawah sini. Kecilin. Oke. Nah, gini ya. Oke, kita kecilin lagi. Nah, maaf ya kalau kecil. Oke, jadi chartnya udah jadi. Diagramnya ini diagram hasil dari data yang kita kasih sini ya. Tuh. Dan kalau kita contohnya butuh diagram, kita tinggal klik chart tadi, lalu kita masukin data ini. Oke, ada total, tuh total, suatu, dan ya average. Seharusnya average nggak masuk ya. Tuh. Ya, nah seperti ini. Potongan laki-laki. Nah, dan di sini nampak banget yang paling gede itu adalah sepatu ya. Ya, harganya 700. Ya, di situ kisarannya 700 ya, paling tinggi. Dan oke, tinggal ganti namanya ya. Ini namanya contohnya kita kasih barang yang disukai. Terus saya mau ya, saya barin. Oke, saya mau nambahin nama ininya. Saya nggak mau ini. Saya mau harga dalam rupiah. Iya. Gini. Jadi deh. Dan kalau kita lihat di ini print, coba kita lihat muncul atau enggak. Kalau kepotong berarti kita mesti atur lagi ukurannya. Oh no. Oke, sorry. Oke.
file lagi, kita ke print, dan muncul ya chartnya muncul. Nah gini guys, oke, paling tidak ya seperti ini bentuknya. Dan kalau di landscape bentuknya kali seperti ini. Oke. Dan ya sudah jadi. Ya meskipun hasilnya nggak terlalu bagus, tapi ya paling tidak beberapa fungsinya teman-teman pasti sudah tahu. Ya sebenarnya masih banyak fungsi yang akan kita bahas, namun untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini aja. Nanti akan kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Dan sekian aja penjelasan dari saya. Terakhir, contohnya saya mau cari sesuatu hal di Microsoft Excel, pastikan saya dan teman-teman juga ya punya koneksi internet, dan ya klik ini untuk mencari apapun yang kita mau. Dan saya mau kasih chart, ya langsung muncul create chart, atau potong juga ada. Oh ya, satu lagi, saya lupa kasih tahu, di view ada yang namanya freeze panes atau FreeG lah, FreeG. Oke, oke. Nah, istilahnya namanya ini dibekukan lah, istilahnya. Jadi suatu kolom dibekukan untuk melihat kolom selanjutnya gitu. Tentunya saya mau kolom ini, FreeG first column. Nah, itu fungsinya apa? Nah, ketika saya geser ke sini, tuh, yang ini nggak ikut, gitu loh. Nah, saya masih bisa lihat data yang ada di sebelahnya. Saya masih bisa lihat urutannya, jadi saya nggak bingung. Karena kalau saya nggak freeze, ya saya nggak freeze, sorry, view unfreeze, oke. Maka akan seperti ini. Jadi saya agak bingung, ini tadi nomor berapa, itu nomor berapa. Nah, daripada bingung ya tinggal di freeze saja gitu. Itu sangat memudahkan kita lah gitu untuk ya mengecek data yang sudah kita kerjakan gitu. Dan ya mungkin sekian dulu untuk beberapa tips yang saya beritahukan. Nah, untuk rumus-rumus yang simple, teman-teman, oke, saya akan kasih tahu ya sebelum menutup ini. Untuk menggunakan rumus, teman-teman harus tetap klik sama dengan. Nah, contohnya saya mau kali nih, saya mau kaliin harga domestik dan luar negeri. Nah, caranya gimana? Caranya saya ketik sama dengan, lalu saya klik ini, dan saya kalau kali itu tanda bintang ya, bintang seperti ini. Lalu saya klik ini dan enter. Oke, dan hasilnya seperti ini. Tambah 11. Karena hasilnya banyak gitu loh, jadi disingkat aja gitu sama rumus. Oke deh, yang paling mudahnya itu sebenarnya untuk penggunaan rumusnya agak ribet. Saya mau kali ini, mau nyari jumlah gitu istilahnya, mau tanpa pakai kalkulator, tinggal ini 5 kali 5 25 istilahnya.
Dan pas saya klik sini, yang muncul di formulanya bukan 25 tapi formulanya, rumus yang dipakai. Oke, atau saya mau bagi 25 garis miring bagi 5 tuh. Saya mau contohnya 25 tambah tambah 6, hasilnya kan 31. Nah, sorry, saya belum kasih kewenangan. Oke, enter. Oke, 31. Jadi seperti itu dasar-dasarnya aja sih, nanti akan banyak yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan tips hari ini. Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.